Wanita baru saja naik pesawat dan bersiap untuk tidur nyenyak. Namun, detik berikutnya, pesawat dengan cepat turun pada kecepatan 80 mil. Dia merasa sedikit takut. Dia segera bertanya kepada kapten mengapa pesawat terbang begitu rendah. Namun, sebelum kapten sempat menjawab, banyak alarm berbunyi di instrumen. Melihat situasi yang tidak baik, kapten segera menoleh. Dia mengingatkan wanita itu untuk mengenakan sabuk pengaman. Segera setelah itu, pesawat langsung menerobos ke dalam hutan. Untungnya, kapten memaksa pesawat untuk naik sehingga tidak menabrak. Dia mengira semuanya sudah beres. Namun, pesawat benar-benar kehilangan kendali. Dengan suara dentuman, pesawat terjun ke danau. Ketika wanita itu bangun dari pingsan, dia menemukan dirinya tergeletak di dalam kabin. Di sekelilingnya terdengar suara aliran air. Sangat jelas, pesawat belum tenggelam. Selama caranya tepat, mereka setidaknya tidak akan tenggelam. Dia mengerahkan semua tenaga untuk akhirnya bisa membalikan tubuhnya. Namun, dia belum sempat bernapas lega. Dari belakang terdengar suara minta tolong. Tidak percaya, dua kapten pesawat dengan cara yang sama. Terjebak di kursi pengemudi. Wanita itu segera maju untuk menyelamatkan. Pertama-tama, dia membuka sabuk pengaman kopilot. Meskipun berhasil keluar. Tapi begitu dia menyentuh air, dia seperti burung kecil yang ketakutan. Ternyata pria itu tidak bisa berenang sejak kecil. Wanita itu segera mengingatkan. Pergi cari pelampung, itu akan aman. Kemudian dia berbalik dan berlari ke ruang pilot. Dia harus cepat untuk menyelamatkan pilot lainnya. Tapi ketika dia menjelaskan untuk membuka sabuk pengaman, pilot tidak jatuh seperti yang dia bayangkan. Ternyata betisnya tertusuk oleh sebuah tongkat, terjepit dan tergantung di udara. Yang lebih buruk adalah, kopilot juga tidak menemukan pelampung. Melihat air di kabin semakin banyak, dia panik sejenak. Tanpa peringatan apapun, dia membuka kabin dan melarikan diri sendirian. Air besar menemukan celah dan mengalir masuk dengan liar. Seketika, kabin pesawat menjadi tidak seimbang. Wanita itu berjuang keras untuk menjaga keseimbangannya. Dalam beberapa detik, keduanya hanya menyisakan kepala yang masih di luar. Kapten pesawat dengan putus asa memohon kepada wanita itu untuk tidak pergi dan menyelamatkannya. Belum selesai berbicara, dia sudah tenggelam hingga leher. Namun, batang besi itu seolah-olah terlasak. Tidak peduli seberapa keras wanita itu berusaha. Itu tidak bergerak sedikit pun. Karena tidak bisa berkomunikasi di dalam air. Wanita itu hanya bisa menggenggam tangan kapten dengan erat. Menunjukkan bahwa dia sudah berusaha sekuat tenaga. Setelah mengeluarkan gelembung berdarah, kehidupan kapten pesawat selamanya tertinggal di sini. Meskipun sangat menyedihkan, harus segera melarikan diri. Yang tidak pernah terbayangkan adalah, danau kecil di pegunungan ini ternyata memiliki kedalaman 100 meter. Setelah terjun, masih ada setengah jarak ke permukaan danau. Saat wanita itu dalam keputusasaan, sebuah sinar matahari lembut masuk ke dalam. Wanita mengerahkan sisa tenaga terakhirnya. Akhirnya sampai di permukaan danau sebelum kekurangan oksigen. Namun, dia belum sempat merayakan selamat dari bencana. Dia hampir saja dibunuh oleh kopilot. Karena tidak bisa berenang, pria itu hanya bisa terus memukul-mukul permukaan air sambil meminta pertolongan dengan panik. Wanita itu dengan baik hati mendekat dan berbicara. Namun, begitu tubuhnya bersentuhan, pria itu seperti mendapatkan sebatang jerami untuk diselamatkan. Secara bawah sadar, dia mendorong wanita itu ke dalam air. Meskipun wanita itu terus berjuang di dalam air. Namun, pria itu tidak menunjukkan sedikit pun rasa simpati. Egois, dia mengangkat kepalanya ke permukaan air. Untungnya, wanita itu berhasil melepaskan diri tepat waktu. Jika tidak, dia pasti akan tenggelam dan mati tercekik air. Setelah itu, wanita itu dengan tegas menjauh dari pria itu. Takut pria itu akan menjadi gila lagi seperti sebelumnya. Namun, dia tidak tega meninggalkannya. Namun, hatinya merasa berat. Dia dengan tenang memberitahu pria itu untuk tetap tenang. Dan memberinya beberapa pengetahuan tentang penyelamatan. Kemudian, dia mengangkat pria itu dari belakang. Mengarahkan pria untuk terus-menerus mengayunkan kakinya di air. Setelah berusaha keras, keduanya akhirnya berhasil berenang ke tepi. Mereka mengira ini sudah aman. Tapi tidak disangka, pria itu sudah pingsan. Wanita itu merasa sedikit takut. Dia berpikir sebelumnya semuanya baik-baik saja. Bagaimana bisa tiba-tiba berubah seperti ini? Dia menduga pasti ada yang terluka saat pesawat jatuh. Dia segera mencari luka di tubuh pria itu. Ternyata dia menemukan sepotong besi tajam di paha pria itu. Luka itu terus mengeluarkan darah. Tapi wanita itu tidak memiliki pengalaman medis. Secara naluriah dia mencoba mencabutnya. Rasa sakit yang hebat membuat pria itu terbangun. Dia segera memperingatkan wanita itu untuk tidak mencabutnya. Jika tidak, dia akan mati karena kehilangan darah terlalu banyak. Satu-satunya cara sekarang adalah menggunakan perban untuk menghentikan pendarahan. Tapi mereka sekarang berada di hutan belantara. Ini membuat wanita itu bingung. Dia terpaksa membuka sabuk pria itu sebagai langkah darurat. Tapi sabuknya terlalu keras, tidak bisa dikencangkan sama sekali. Dalam keadaan darurat, wanita itu tiba-tiba mendapatkan ide. Dia dengan cepat melepas scarf dari lehernya. Bungkus di sekitar paha pria. Dia juga mencari sebatang kayu. Dia melilitnya beberapa kali searah jarum jam. Darah akhirnya berhenti mengalir. Namun setelah semua usaha ini, pria itu tetap tidak bergerak. Dia tidak tahu apakah dia masih hidup. Dia hanya bisa berbaring di dada pria itu untuk memeriksa. Meskipun pria itu masih bernapas, napasnya sangat lemah. Tanpa bantuan, pria itu pasti akan mati di sini. Untungnya, ponselnya tidak rusak karena terjatuh ke dalam air. Namun setelah mencoba lama, tidak ada sinyal sama sekali. Dia menemukan sebuah pemantik api dan sebuah ponsel. Dia berencana untuk mencoba menggunakan ponsel itu. Namun meskipun dia menghubungi kedua ponsel itu sekaligus, tetap tidak ada respon sama sekali. Wanita itu berdiri di tempat,
gelisah berputar-putar. Dia berpikir bahwa di tempat yang lebih tinggi seharusnya bisa mendapatkan sinyal. Jadi dia bergegas menuju puncak gunung tanpa henti. Namun ketika dia melihat ke sekeliling, sekitar dipenuhi dengan gunung dan sungai yang besar. Meskipun dia mengangkat 2 ponsel tinggi-tinggi, dia sama sekali tidak bisa mendapatkan sinyal. Yang lebih buruk adalah, temannya terjebak di ambang kematian karena cedera kaki. Memikirkan hal ini, wanita itu tidak bisa menahan diri lagi. Dia berteriak meminta pertolongan ke kejauhan. Tapi meskipun dia berteriak sampai tenggorokannya sakit, tidak ada yang akan mendengarnya. Setelah sedikit tenang, dia mencari beberapa kayu kering untuk menyalakan api dan menghangatkan diri. Tapi setelah menekan pemantik beberapa kali, tidak ada reaksi. Dia mengira itu karena pengaruh angin. Dengan tegas, dia mengangkat tangan lainnya untuk melindungi. Tapi setelah mencoba beberapa kali, tetap tidak berhasil. Satu-satunya pemantik juga rusak karena air. Wanita itu benar-benar terjebak dalam keputusasaan. Seandainya dia tidak naik pesawat orang asing, dia tidak akan terjebak dalam keadaan seperti ini. Tidak lama kemudian, perutnya mulai berbunyi. Dia menggeledah saku bajunya. Akhirnya dia menemukan 2 bungkus biskuit. Meskipun sangat sedikit, tapi setidaknya bisa membuatnya bertahan beberapa hari lagi. Malam itu suhu di lembah tiba-tiba turun drastis. Dia terpaksa mengenakan pakaian, mengumpulkan beberapa cabang yang masih ada daunnya. Kemudian menutupi tubuh pria itu agar dia tidak mati kedinginan. Setelah itu, dia dengan penuh rasa kasihan mendekat ke sisi pria itu. Meskipun mereka baru saling mengenal kurang dari sehari, tapi lengan pria itu sepertinya bisa memberinya sedikit kehangatan. Keesokan paginya, wanita itu baru saja bangun dan segera memeriksa tubuh pria itu. Meskipun lukanya tidak lagi berdarah, tapi tampaknya sudah terinfeksi. Tak lama kemudian terdengar jeritan kesakitan dari pria itu. Wanita itu sangat senang. Setelah 2 hari koma, pria itu akhirnya terbangun. Tapi pria itu tiba-tiba mengatakan perutnya sakit. Wanita itu bingung dan segera membuka bajunya. Melihat itu, dia terkejut. Kulitnya menunjukkan warna hitam ungu yang tidak sehat. Jelas bahwa organ dalamnya terluka parah karena benturan. Tapi dia memilih untuk menyembunyikannya. Dia segera bertanya kepada pria itu, kapan rekan kerjanya bisa datang untuk menyelamatkan? Lagi pula pesawat itu milik perusahaan. Tidak sampai ke lokasi yang ditentukan. Pasti bisa menebak bahwa mereka mengalami masalah. Namun pria itu ragu-ragu. Setelah ragu-ragu lama, akhirnya dia memberitahu wanita itu kebenarannya. Ternyata dia sama sekali bukan seorang fotografer. Semuanya adalah kebohongan yang dia dan pria yang sudah meninggal buat. Belum sempat dia menjelaskan semuanya, dia sudah meninggal di tempat. Kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Mendengar hasil seperti itu, wanita itu awalnya sedikit bingung. Kemudian terjerumus ke dalam keputusasaan yang dalam. Dia sangat menyadari situasi saat ini. Bahkan muncul pikiran untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Pada saat krusial ini, beberapa pecahan pesawat mengapung ke tepi mengikuti aliran air. Ketika dia mengambil dan melihat, ternyata itu adalah miliknya yang belum sempat. Laporan medis yang dibuka untuk dilihat. Gambar menunjukkan bahwa dia hamil. Tak disangka, pertemuan terakhir dengan pacarnya ternyata memberikan kejutan yang begitu besar. Meskipun demi anak, dia juga harus hidup dengan tegas. Jauh di dalam pegunungan, wanita itu perlahan-lahan melepas bajunya, menunjukkan tubuh yang sangat menawan. Segera setelah itu, dia membungkuk lagi untuk mengenakan sepatu bot yang berat, melakukan beberapa gerakan pemanasan sederhana, mengambil napas dalam-dalam dan berjalan menuju tepi danau yang tidak jauh. Namun, begitu dia masuk ke dalam air, dia berteriak keras dan berusaha sekuat tenaga untuk kembali. Meski tidak ada monster di dalam air, tapi suhu air yang minus 40 derajat, benar-benar sulit ditanggung bagi orang biasa. Setelah mendarat, wanita itu segera mencari pakaian, mengeringkan tubuhnya untuk mengembalikan suhu tubuh. Melihat bahwa cara ini tidak berhasil, dia kemudian mengambil sekelompok ranting, menatanya dengan rapi di satu tempat, bersiap untuk membuat rakit penyelamat meluncur ke tengah danau. Metodenya meskipun sederhana, tapi untuk mengikat kayu yang panjang dan pendek bersama-sama, justru sangat sulit bagi wanita itu. Dalam keadaan terdesak, dia terpaksa membuka ikatan tourniquet pria itu, merobeknya menjadi 2 bagian dan mengikatnya di kedua ujung kayu. Begitulah, sebuah rakit sederhana pun selesai dibuat. Namun sayangnya, belum sempat dia mendorong rakit itu ke dalam air, rakit itu sudah hancur. Melihat harapan untuk bertahan hidup hancur, emosi wanita itu benar-benar tidak terkendali. Sejak pesawat jatuh ke danau, dia terjebak di hutan pegunungan ini. Dia berpikir bisa mendapatkan radio di pesawat, agar bisa meminta bantuan dari luar. Tapi bahkan rakit pun tidak bisa diatasi. Lalu bagaimana dia bisa melarikan diri? Untungnya dia masih memiliki sepotong kecil biskuit, cukup untuk bertahan malam ini. Sambil makan, wanita itu tertidur. Dalam pikirannya terbayang lidah sapi yang lezat. Pacarnya yang mencintainya ada di sampingnya, menanyakan kabar. Seolah-olah pengalaman kali ini seperti sebuah mimpi. Tapi saat dia bangun keesokan harinya, dia harus menerima kenyataan yang kejam. Demi janin di dalam perutnya, dia tidak berniat menyerah begitu saja. Pertama, dia mengancingkan semua kancing bajunya. Setelah itu, dia menemukan sebatang-batang kayu kering dan menggulingkannya ke dalam air, menggunakan itu sebagai pelampung darurat. Kemudian, dia menggenggam batang kayu itu dengan erat. Kakinya terus-menerus mengayuh permukaan air di belakang. Meskipun metode ini terlihat agak canggung, setidaknya itu memberikan hasil. Tak lama kemudian, dia sudah berenang ke tengah danau. Dia melihat pesawat yang mengalami kecelakaan itu. Setelah memastikan posisinya, wanita itu mulai mengingat dengan panik lokasi radio komunikasi. Namun, begitu dia terjun ke dalam air, dia langsung muncul kembali. Karena terburu-buru, dia hampir tenggelam di tempat itu. Setelah kegagalan pertama,
dia mendapatkan pengalaman. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia mulai menyelam untuk kedua kalinya. Dengan cepat menemukan pesawat yang mengalami kecelakaan itu. Wanita itu mengulurkan tangan untuk mengambil radio di pesawat. Namun, detik berikutnya, sebuah wajah pucat menatapnya dari belakang. Hampir saja membuat wanita itu terkejut hingga kehilangan napas. Dia segera berbalik dan bersiap untuk berenang kembali ke permukaan. Namun, dia sama sekali tidak menyangka. Karena ruang kabin terlalu sempit. Di jalan kembali, kaki kanannya terjepit oleh sesuatu dan tidak bisa bergerak. Saat berbalik, dia melihat bahwa itu adalah tali pengikat yang rumit. Wajah wanita itu pucat karena tertekan. Dia menggunakan kekuatan untuk mencoba melepaskan diri. Namun, semakin dia tarik, semakin ketat. Dalam keadaan terdesak, dia segera membungkuk. Dengan kedua tangan, dia berusaha keras menarik kaki kanannya keluar. Akhirnya, dia berhasil melepaskan tali sialan itu. Setelah selesai, dia segera bergegas menuju permukaan air. Meskipun jaraknya dari permukaan air mencapai 20 meter. Wanita itu akhirnya berhasil berenang ke atas berkat tekad yang kuat. Tapi yang aneh adalah, dia memutuskan untuk turun lagi. Meskipun tidak bisa mengambil radio kembali. Tapi setidaknya harus menemukan beberapa bahan bantuan. Memastikan dirinya bisa bertahan hidup di pegunungan. Memikirkan hal ini, dia semakin yakin. Mengambil napas dalam-dalam. Dia melompat dengan berani. Dengan cepat dia sudah sampai di dasar danau. Dia melihat dua paket yang mengapung dan langsung mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Tapi dia juga tidak menyangka akan seberat ini. Dia menghabiskan banyak tenaga hanya untuk bergerak ke pintu. Tapi wanita itu tidak berniat menyerah. Karena ini milik dua kapten yang telah meninggal. Mungkin ada sesuatu yang berharga. Memikirkan hal ini, wanita itu berusaha lebih keras. Kakinya berusaha keras untuk mengapung ke atas. Dalam beberapa detik, dia sudah kembali ke permukaan danau. Setelah semua usaha ini, ditambah lagi 2 hari tanpa makan. Tenaganya hampir habis. Dia bahkan tertidur di atas batang pohon. Tapi detik berikutnya dia terbangun dengan kaget. Jika terus begini, dia pasti akan mati di sini. Dengan cepat membelakangi batang pohon sebagai pelampung. Kedua kakinya berusaha keras untuk berenang kembali ke tepi. Namun pada saat itu, suara mengerikan terdengar dari belakang. Ketika dia menoleh, dia terkejut melihat seekor beruang coklat yang ganas muncul di tepi. Ini membuat wanita itu sangat ketakutan. Dia berteriak memintanya pergi. Beruang coklat itu seolah mengerti kata-katanya. Ia menunjukkan gigi dan menggeram kepada wanita itu. Dalam hati dia berpikir, ya aku tidak akan pergi. Apa yang bisa kau lakukan? Segera setelah itu, ia seolah menemukan sesuatu yang berharga. Terus-menerus mengacak-acak di tanah. Ini membuat wanita itu sangat marah. Itu adalah biskuit kesayangannya. Meskipun sudah lapar selama 2 hari, dia tidak tega memakannya. Tidak disangka, saat ini menjadi rezeki bagi makhluk ini. Membuka mulut lebar-lebar dan menghabiskannya sebelum sempat merasakan. Melihat pemandangan ini, wanita itu benar-benar kehabisan kata-kata. Dia belum sempat pulih dari kejutan. Beruang coklat seolah-olah sedang mengklaim wilayahnya. Seluruh tubuhnya membelakangi wanita itu. Suara berisik terdengar. Hampir saja membuat wanita itu marah sampai muntah darah. Yang lebih buruk adalah, beruang coklat menemukan mayat pria itu. Sedang perlahan-lahan mendekat. Ini membuat wanita itu sangat ketakutan. Dia berteriak memintanya pergi. Tapi beruang coklat juga terlihat sangat lapar. Bagaimana bisa melepaskan harta berharga seperti ini? Membuka mulut lebar-lebar dan menggigit lengan pria itu. Melihat temannya hampir dimakan. Wanita itu terus berteriak dan memukul permukaan air. Tak disangka, cara ini benar-benar berhasil. Beruang coklat juga berhenti. Melihat ke arah wanita itu. Dalam hati berpikir, kau benar-benar menyebalkan, wanita boros ini. Suara berisik ini membuatku tidak ada mood untuk makan. Melihat beruang coklat mulai bereaksi. Wanita itu mempercepat frekuensi pukulannya. Beruang coklat juga sangat marah. Jika di sini tidak bisa tenang, aku akan pindah tempat. Kemudian dia menghindari mayat dan kembali ke hutan. Melihat beruang coklat pergi, wanita itu sangat senang. Tapi dia juga tidak berani segera naik ke darat. Mungkin beruang coklat juga akan waspada. Bersembunyi di tempat gelap untuk menyergapnya. Sampai matahari terbenam. Dia baru mulai mengayuh kakinya menuju tepi. Semua usaha ini membuat wanita itu sangat lelah. Bahkan dia hampir tidak bisa berdiri dengan stabil. Melihat biskuit yang dimakan beruang. Dia merasa sangat kecewa. Ini adalah satu-satunya makanan yang dia miliki. Bagaimana dia bisa bertahan hidup setelah ini? Untungnya, kali ini hasilnya cukup banyak. Meskipun dia tidak membawa radio kembali. Tapi dia berhasil membawa semua paket dari ketiga orang itu. Terima kasih. Telah menonton.